Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua nih, Opini Darwin. Dan dalam video kali ini nih spesial banget. Karena kenapa? Gua kedatangan tamu salah satu orang Indonesia yang ternyata adalah pelatih badminton di Toronto guys. Wah, menarik ya. Ini profesi yang langka nih guys ya. Halo, nama saya Effendi Wijaya. Saya aslinya dari Binjai, Sumatera Utara. Saya udah di Kanada dari tahun 2002. Berarti udah 22 tahun di sini, Toronto, Kanada. Profesi sebagai pelatih badminton bulu tangkis. Ada tim nasional pelatih di Kanada juga. Jadi kadang kita ke World Champion, World Junior, Pan Am juga kita ada ikut juga. Nah, pasti kan pengen tahu tuh lebih lanjut ya perjalanan dia tuh dari awalnya sampai dengan sekarang bisa menjadi pelatih ya dari beberapa atlet nasional Kanada. Tentu saja pasti menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Simak videonya sampai habis ya. Oke? Dari kecil itu kalau rumah saya itu deket lapangan bulu tangkis. Jadi daerah tempat saya itu semua anak-anak pasti bisa main bulu tangkis. Jadi makanya dari kecil udah kita main bulu tangkis. Abang saya, teman-teman semua yang daerah sana itu udah bisa main bulu tangkis. Nah, kalau dulu itu ya di Indonesia itu, apalagi kalau di daerah saya itu, kalau kita cuma main-main doang, mereka ada tim juga. Cuma tim itu kalau anak-anak yang bagus, spesies-spesies bagus itu baru bisa masuk tim. Kalau nggak bagus itu nggak masuk tim. Jadi kita mesti bayar. Jadi dulunya itu waktu kecil itu saya itu suka banget main bulu tangkis. Orang tua saya nggak suka, malahan dipukul kalau setiap hari kalau main bulu tangkis sampai disuruh fokus ke sekolah karena ya biasalah semua orang tua kan biasanya mau fokus anak-anak ke sekolah, tapi kan saya suka bulu tangkis jadi tiap hari dipukul, raket aja disimpan ditaruh di kolong tempat tidur, takutnya dia kan dipatahin, soalnya kan sering diancam kalau main lagi ntar dipatahin ya, itu jadi awalnya suka main terus akhirnya setelah dilihat salah satu pelatih kalau pas saya mukul-mukul gitu, dilihat ada bakat, baru ditarik masuk tim tapi saya pas waktu masuk tim ditanyain, kamu mau masuk tim nggak? Mau dong, saya bilang, tapi saya nggak ada duit. Oke, kamu nggak usah bayar, tapi janji dengan satu, kamu kan nggak ada sepatu, kamu mesti beli sepatu buat masuk tim. Karena kalau kamu nggak ada sepatu, nggak boleh ikut latihan. Akhirnya saya mesti mohon-mohon lah ke orang tua beli sepatu. Akhirnya dikasih beli sepatu pertama buat bulu tangkis ya, akhirnya jadi latihan. Senangnya minta ampun deh. Itu ya bisa dibilang kalau kita daerah tempat saya itu semuanya ada bakat alam ya, semua bakat alam. Kayak pemain-pemain Indonesia sebenarnya anak-anak pemain Indonesia tuh rata-ratanya bakatnya gede dibandingkan dengan pemain Kanada, pemain Cina, pemain Eropa, itu biasanya mereka diproduksi. Kalau sebenarnya Indonesia, anak-anak Indonesia itu bakatnya luar biasa. Walaupun sampai sekarang aja diakui kalau mau ngelatih skill apa itu semua ke Indonesia. Tapi kalau mau ngelatih fisik apa itu semua ke Cina. Jadi dari dulu kita diakui udah. Nah, dulu saya sempat wakilin Sumut. Habis itu saya ke Jakarta latihan di Tangkas. Waktu itu masih Bimantara Tangkas. Nah, jadi dulu saya di Tangkas latihan di Jakarta cuma beberapa bulan. Habis itu pulang balik ke Medan. Akhirnya saya memutuskan untuk stop bulu tangkis karena saya mesti kerja untuk membiayai kehidupan ya rumah lah. Soalnya dulu papa mama juga usaha juga nggak bagus gitu, jadi kan masih ada adik-adik mau sekolah. Akhirnya saya stop, saya
berhenti main bulu tangkis pada umur 17 tahun. Walaupun pada saat itu saya udah ditawarin main pon, main apa semua, tapi saya akhirnya memutuskan untuk berhenti karena ya demi keluarga gitu. Nah, sebenarnya sebelum ke Toronto, saya tuh ke Sydney dulu kerja 3 tahun. Oh, ya. itu tahun berapa tuh? Itu tahun 98 sampai tahun 2001 saya kerja di Sydney. Terus saya pulang. Nah, saya pulang, saya ada teman di Montreal. Ada teman di Montreal, baru saya datang Montreal, terus saya ke Toronto. Nah, pas di Torontonya saya main-main, kan namanya suka bulu tangkis. Ya udahlah, kita main di community center. Habis main di community center, kenalan sama orang-orang komunitas sana, terus diajak main di klub. Nah, pas saya main di klub, dilihat bagus pemainannya sama pemilik klubnya, langsung ditawarin kerja. Ya, semuanya ya berawal dari sana lah. Okay. Itu tahun berapa tuh ya? Itu tahun 2002. Oh, tahun 2002. Tahun 2002 saya kerja. Jadi saya kerja selama sampai tahun 2005 kalau nggak salah. Tahun 2005 saya keluar. Nah, saya tahun 2000 kerja sampai tahun 2005 di satu klub yang di Markham, sampai sekarang masih ada juga. Terus nah tahun 2005-nya saya itu keluar. Nah, saya keluar waktu itu untuk mau sendiri gitu kan. Nah, pas saya keluar itu saya nggak ada murid karena saya nggak mau ngambil murid-murid bekas bos saya. Saya zero. Padahal waktu itu bekas murid saya itu pemain nasional juga udah. Cuma saya nggak mau ikut. Nah, orang tua mereka telepon, tiap hari telepon. Saya juga nggak mau ngambil. Karena saya mau ya membuktikan lah bahwa saya bisa sendiri, nggak mengambil milik orang lain gitu. Sebenarnya nggak buka klub sendiri karena saya juga masih bingung, nggak tahu apa-apa. Nah, gimana ya? Saya keluar sendiri karena saya nggak ada murid, nggak ada sama sekali, nggak ada income sama sekali. Saya volunteer coaching di semua private school. Jadi saya datangin private school itu. Jadi saya kasih resume saya, akhirnya saya diundang, tapi itu volunteer doang. Jadi setiap hari itu setiap minggu itu ada beberapa sekolah, ada 4-5 sekolah itu ngundang saya karena saya volunteer untuk memperkenalkan bulu tangkis ke sekolah-sekolah. Dari sana baru saya ada tawaran, ada murid, ada gitu. Jadi baru saya sewa lapangan di community center. Saya sewa lapangan di community center. Start dari 2 murid, 3 murid, 4 murid, 5 murid, 6 murid. Ya step by step gitu. Nah udah step by step. Nah kalau kita pertandingan di Markham, di Ontario, di nasional di sini. Nah kita pertandingan di sini itu kita mesti ada klub. Waktu itu saya nggak ada klub. Baru saya register e-badminton club. Jadi register e-badminton club. Nah, untuk pertama kita register e-badminton club, ya udah. Orang kan di sini kan waktu itu badminton masih belum populer. Klub cuma beberapa. Jadi kan gampang dong orang ngomong, ini e-badminton siapa sih pelatihnya? E-badminton siapa dong? Akhirnya mereka tahu kalau itu saya gitu. Itu sebenarnya tahun 2008. Nah, 2008. Sebenarnya panjang sih ya ceritanya ya. Waktu itu 2008. Jadi kalau saya tuh dulu kalau pelatih itu ambisius banget, ambisius. Di sini kan banyak pelatih terkenal Indonesia juga, ada Adi BW juga ada di sini, Calgary. Jadi kita juga teman baikan, jadi kita sering sharing juga, kita sering ngomong gitu-gitu kan. Jadi kalau dulu saya tuh pingin memproduksi murid-murid saya bisa jadi Pan Am Champion. Nah, Pan Am itu ibaratnya kayak SEA Games gitulah. SEA Games-nya di Indonesia. Jadi kayak untuk di North America. Pingin Pan Am Champion, pingin National Champion. Nah, pada waktu itu kan murid saya kan semuanya kan dari nol. Serve aja nggak bisa, mukul aja nggak bisa. Ya orang ketawa lah, semuanya ketawa. Waktu itu ya diketawain, ya biasa aja. Mau Pan Am Champion, mimpi lu gede, kadang-kadang diketawain orang, ya masa bodoh. Pokoknya saya fokus aja. Nah, pas kejuaraan nasional pertama kali itu pas umur 15, U15. Itu kan ada boys singles,
girls singles, boy doubles, mixed doubles, sama girls doubles kan. Jadi itu 5 event, itu 4 kita ambil juaranya nasional. Baru itu semua pelatih diam langsung. Karena itu saya bukan mereka kaget aja, saya juga kaget. Bayangkan 5 pertandingan event nasional itu kita menang 4. Habis itu beberapa tahun lagi Kanada menang 8 gol, Pan Am 8 gol, 7 gol dari klub kita. Kalau sekarang muridnya ya, kalau dihitung-hitung ada, kita kira ada 200-300an gitu. Ya. Kita kalau prestasi ya paling tinggi itu kan ada Youth Olympic. Kita menang tim relay itu kita menang gold Youth Olympic. Terus kita ada, kalau murid-murid itu Pan Am Champion, ada yang ke Olimpik semua gitu. Cuma kan ini ya, kalau di Kanada itu badminton sport itu enggak di support sama pemerintah. Jadi semuanya itu jadi anak-anak sendiri, orang tua sendiri, biayain ke pertandingan itu semuanya sendiri, biayain buat pertandingan. Malahan kita sebagai klub kadang-kadang kita sponsorin murid kita, bantulah mereka. Soalnya kita bayangkan dalam 1 tahun itu mereka bisa menghabiskan 50.000 sampai 60.000 untuk pergi pertandingan, hotel, tiket pesawat, makan gitu kan. Jadi kan mereka kan juga susah, maksudnya nggak ada ininya, nggak ada income-nya, nggak ada dari pemerintah, nggak kayak Indonesia ada gaji, ada sponsor, ada apa gitu gede gitu. Di sini nggak ada, makanya kasihan ke anak-anak. Makanya kadang kita membantu. Itu ada beberapa murid saya yang ini sukses ngalahin pemain timnas Indonesia gitu. Ada beberapa itu akhirnya saya suruh tinggalin klub saya. Karena kenapa? Karena dia bisa ada yang klub baru, badminton baru, butuh nama, lu mau nggak represent klub saya, dibayarin? Saya suruh pergi, lu butuh duit itu, pergi aja. Ditawarin berapa? 70.000, ambil, saya bilang. Pergi sekarang, jangan basa-basi lagi. Ya gitu, kalau saya sih yang penting demi, ya maksudnya kita mesti memikirkan anak didik kita lah. Walaupun kalau dia di sini dia nggak pertandingan, ya susah juga, ya kan. Kalau saya keluarin 70.000 ya mungkin bagi saya agak berat juga. Tapi kalau ada klub baru, mereka mau sponsor ya silakan. Karena kan saya banyak anak didik juga gitu. Dari segi dukanya gitu ya, kadang apresiasi ya sama respectnya itu kurang ya. Kalau dari murid, dari orang tua itu agak kurang. Karena gimana ya, kalau di Indonesia itu kan kita dari kecil kan udah dididik, ya kan, ditinggalin. Jadi itu pelatih itu udah kayak orang tua. Ya. Kalau di sini kan enggak. Jadi di sini itu kan mereka bayarin untuk kita mengajar anak mereka. Jadi apresiasinya agak kurang sih, karena kapan jam mereka mau keluar dari klub kamu, walaupun kita udah try our best, jadi mereka bisa besok tinggalin klub kita tanpa say goodbye juga bisa. Itu yang sedih kadang-kadang. Jadi bagi saya sih sebenarnya kalau sampai sekarang ya, kalau saya ngelatih ya, saya itu menekankan ke murid-murid saya semua itu hari Natal, New Year, ulang tahun saya, itu mereka nggak boleh kasih saya present, gift. Saya melarang itu. Itu ada satu anak sampai memohon mamanya untuk minta saya menerima present. Karena saya bilang sama mereka, saya nggak butuh present. Tapi kalau Christmas card, Happy Birthday card, itu saya terima dengan senang hati. Apalagi yang buatan sendiri. Tapi kalau kalian kasih saya present, dulu ada orang kaya ya. Setiap kali pulang dari luar negeri, dibeliin saya Burberry, apalah branded lah. Saya bilang, ini ngapain? Dia bilang, ini mama saya bilang Merry Christmas, apresiasi buat kamu. Terus saya balasin,
bilang sama mama kamu, ini kali saya terima, lain kali saya nggak mau terima lagi. Kalau mau apresiasi ke saya, kalian latihannya sungguh-sungguh baik-baik aja, respect sama semua coach, apresiasi sama semua coach di sini, saya udah bangga. Itu cara apresiasi ke saya. Nah, keesokannya ke beberapa bulan lagi maknya pulang lagi dari Urungga, dibeliin lagi. Nah, itu saya langsung marah, saya ngancam juga sekali lagi, kalau kamu beli, saya keluarin kamu dari sini. Nah, mamanya nggak tahu, bapaknya nggak tahu juga ya. Salah saya juga sih, saya nggak kasih tahu gitu. Bapaknya datang ke saya, terus ditanyain, kenapa kok kita nggak boleh kasih hadiah ke kamu? Kan kita cuma apresiasi, bukan? Karena saya sebagai kepala pelatih di sini, begini loh. Kalau kamu bawa hadiah di sini, bagaimana ada anak-anak yang nggak bisa kasih saya hadiah? Pasti mereka melihat, kadang bisa melihat, walaupun saya nggak saya sama semua murid ini fair, tapi mereka bisa aja ngomong di belakang, oh kamu sama pelatih Effendi sama pemain ini baik banget karena dibeliin hadiah terus, sama saya marah-marah terus, ini bisa aja ketimbul rasa jealous gitu. Makanya saya nggak mau gitu. Tapi dengan tulis kartu buat saya ucapan itu sudah lebih dari cukup. Kalau kalian ada mau kasih hadiah, saya bilang aja. Kadang-kadang saya bilang sumbang aja ke Kids Hospital atau apa gitu, itu lebih bagus. Atau mereka yang lebih butuh, saya nggak butuh. Kalian kasih saya hadiah, itu hadiah entah saya taruh di mana juga, dikasih ke orang lain juga, ya sama aja. Itu kalau duka saya itu gitu, kurang apresiasinya, walaupun kita udah berusaha sebaik mungkin gitu. Kalau sukanya itu banyak ya, soalnya kan saya suka badminton, suka bulu tangkis. Nah, kalau kita suka bulu tangkis ya, itu bagi saya itu ya sebuah tantangan. Bagi saya ngelatih itu sebuah tantangan. Dulu saya itu sebelum saya bisa ngelatih itu, saya pertama kali ngelatih, saya emosional banget. Jadi kalau saya ngelatih itu, saya marah-marah gitu kan. Awalnya kan kita nggak ada pengalaman. Ini murid kok bego banget atau apa gitu. Ya semua murid kok bego. Jadi saya pulang, saya mikir sendiri. Ini murid bego apa saya yang bego ngelatih gitu kan. Saya mikir sendiri. Akhirnya waktu itu saya masih saya masih tinggal di basement. Ada roommate lah gitu, ada roommate. Nah, saya kan tangan kanan kan mainkan. Nah, saya pakai tangan kiri. Saya ngelatih diri saya sendiri pakai tangan kiri. Wah, ke tangan kiri. Ternyata saya juga bego ya, nggak bisa mukul gitu kan. Saya buat footwork salah-salah terus saya. Padahal saya kan pelatih, bisa semua. Kenapa saya pakai tangan kiri kok mainnya amburadul? Footworknya ke amburadul. Dari sana saya berubah. Berarti saya yang salah. Berarti saya ini kan. Nah, sukanya itu di sana. Sukanya itu gimana? Walaupun bagaimana kamu hebatnya sebagai seorang pelatih, dari sana saya terus bisa belajar, suka terus saya. Jadi bisa sharing, bisa sampai sekarang kalau ada pelatih-pelatih datang dari luar gitu yang kerja di tim saya itu, saya sering sharing ke gini. Sukanya itu, apalagi kalau kita lihat maksudnya ya student kita prestasi, datang gitu apa gitu. Awalnya itu prestasi. Kalau prestasi ada, kita senang. Tapi selama 10 tahun ke depan ya, cara ngelatih saya itu beda. Jadi suka itu bukan dilihat dari prestasi. Apa yang saya bisa diajarkan ke murid saya sebagai lifestyle. Jadi kayak gini loh, kalau kita ngelatih bulu tangkis, apa yang butuh? Sportsmanship, jangan curang dong. Terima kalah dong. Jangan give up dong, ya kan? Saya bilang sama murid saya, ingredients to success itu, kalau kamu ngelatih di bulu tangkis itu apa? Painful, injured, okay? Suffering, sweat, pain, tears. Jadi air mata, okay? Injury, itu semua itu susah-susahnya itulah resep untuk sukses kalian, okay? Mungkin kalian nggak bisa jadi pemain Olimpiade, tapi bawalah resep ini untuk kehidupan kalian. Sekarang kalau kita ngomong jadi pemain Olimpiade itu bisa sampai 28 tahun, 30 tahun. Kalau kalian mainnya selalu curang terus, kadang ini bukan ke murid, saya ngomong ke orang tua juga. Karena orang tua pingin menang, sampai pingin menangnya itu kadang diajarin curang.
Nah, itu yang saya nggak suka. Saya bilang ke orang tua, kamu kalau ajarin anak lu curang dalam bulu tangkis, anak lu itu bisa main bulu tangkis sampai umur 28 tahun, 30 tahun mentok. Oke, tapi karakternya itu sebagai orang curang, seumur hidup dia dicap orang curang, kamu lost sebagai orang tua. Kamu lost. Bagusan dia enggak jadi pemain olimpiade. Tapi kita ajarin yang bermutu, dia berhasil menjadi orang kelak seumur hidup itu. Jadi itu ya, suka saya itu bisa sharing ke orang-orang gitu. Jadi enggak ke fokus ke prestasi lagi, tapi saya fokus ke anak-anak, bisa mendidik anak-anak menjadi orang yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Karena kita lihat ya, pertama kali saya datang ke Kanada ngelatih itu, enggak ada yang say hello. Murid datang cuma datang, pulang doang. Loh, saya kaget, ini kok moralnya di mana gitu kan. Akhirnya saya hukum. Setiap murid yang enggak datang say hello, 200 burpee. Setiap murid yang enggak pulang enggak say bye sama saya atau thank you, 200 burpees. Gitu. Jadi kan saya tanamkan. Akhirnya jadi kebiasaan. Tapi ya kita juga kasih briefing. Kenapa mereka mesti say hello, kenapa mesti say bye, say thank you, apa gitu. Kita mendidik mereka. Jadi lebih bermoral. Kalau enggak kita lihat ya sekarang ya. Kadang anak-anak ya datang ke saya itu cara say hello-nya cuma gitu. Gini kan, saya bilang, ini apaan sih? Saya bilang gitu kan. Hai apa? Coach, saya bilang gitu. Mesti ada hi coachnya. Lu hi bye gini. Saya bilang, ini kalau kita nggak mendidik anak-anak, Anda malah ke depan. Ini 20 tahun lagi. Nggak ngomong, cuma gini doang. Iya kan? Ya itu. Ya. Nah kalau di daerah saya, di klub saya itu ya, murid Chinese itu sama India sekarang paling banyak. Murid Chinese sama India. Murid dari China dan India semua paling banyak. Ya boleh dibilang Chinese sekarang, kalau dulunya itu ya 20 tahun yang lalu itu dulunya itu 90% Chinese. Sekarang udah ya 60-40 lah. 60% Chinese, 40% India. Soalnya sekarang banyak imigran dari India sama Chinese ya. Oh, sebenarnya banyak ya murid saya jadi pro gitu. Boleh sebutin nggak beberapa namanya kalau boleh? Sebenarnya saya ada murid namanya Brian Yang, Jason Hosu, ada beberapa sih. Walaupun sekarang mereka bukan main di naungan klub saya lagi, tapi mereka dari sini. Brian Yang waktu itu di Indonesia Open baru ngalahin si Anthony Ginting, ada ngalahin Jonathan Christie, Li Qiqia, itu mereka baru ngalahin. Ini kemarin baru ketemu orang tuanya. Ini kita masih keep in touch kok. Kadang mereka minta advice, nasihat buat anak-anaknya ya. Walaupun gimana ya, walaupun dia main di klub lain ya, kita masih have a good relationship gitu. Kita ada ngambil pemain dari Indonesia, dari Bandung ya, Mutiara Bandung. Jadi mereka masih muda sih, umur 21 tahun. ada sih, kita ada. Gini ya, kalau kan orang Kanada itu biasanya pemain Kanada itu dari high school ke universities udah berhenti. Nah kalau yang pro itu kan mereka masih main. Jadi kan kalau kita mau ngambil pemain lokal untuk ngajarin, levelnya belum sampai sana. Yang pertama, yang kedua, gimana ya? Saya kan dari Indonesia juga, ya kan? Kan kita tahu kalau di Indonesia itu susah cari hidup. Kita juga tahu kalau di Indonesia itu kalau mereka nggak jadi pelatih, nggak jadi pemain nasional, kehidupan mereka susah banget gitu kan. Jadi ya kita ya bantu juga lah. Saya sering ngomong sama pelatih saya di Indonesia, dari Indonesia ini, kalian jangan kerja saya seumur hidup, belajar dari sini, ambil PR, oke? Bisa buka klub, bisa kerja apa, udah gitu ya. Istilahnya kita bantu lah. Karena saya juga gimana ya, atlet juga kan dari Indonesia. Kita juga kan tahu kalau atlet Indonesia itu ya gimana. Kalau yang sukses ya kayak artis lah.
Kalau atlet itu ya kayak artis, kalau sukses ya sukses, kalau nggak sukses ya udah, sekolah juga nggak jadi, prestasi di olahraga juga nggak jadi. Mau gimana? Mau kerja kalau cari di pelatih di Indonesia kerja dapat berapa? Hidup juga susah. Ya itulah, kadang-kadang saya kasihan aja gitu sama atlet-atlet yang boleh dibilang gagal gitu. Saya kasihan aja gitu. Adi BW itu di Calgary malah sering-sering ketemu. Kalau dia ke Toronto ya kita keluar makan-makan. Kalau saya ke Calgary malah sering ketemu. Kalau Adi sih duluan dulu di sini. Terus ada Sandiarto di Vancouver. Sering-sering lah kita ketemu. Soalnya kan tim nasional itu kan ini kan kadang di Vancouver, kadang di Montreal, kadang di Toronto, kadang di Quebec, Saskatchewan, Mountain gitu. Jadi kalau ada pertandingan biasanya kita sering sih ketemu sih. Ya biasalah gitu, kontak-kontak gitu. Masih oke lah ya. Nah, sekarang ini ya, ini imigrasi ini berubah terus ini. Kadang work permit-nya gampang dapat. Kita ditolak ada juga ditolak beberapa kali juga ada. Kadang ini tergantung ini ya, nggak tahu ya musimnya. Apalagi kadang-kadang sekarang imigrannya kan banyak, jadi mereka lebih ketat. Jadi mereka seleksinya lebih ketat. Nah, kita juga ditanyain kenapa kita membutuhkan pelatih dari Indonesia, kenapa nggak pelatih dari Kanada. Jadi kita mesti ada dipersiapkan semuanya, di telepon, di interview, di apa gitu dipersiapkan. Nah, jadi kita mesti bisa kasih alasannya gitu ya. Kayak alasannya saya ini ya biasa gini, nggak ada kandidat yang berkualitas itu yang kerja di tempat saya. Makanya kita kalau mencari pemain itu ya mesti benar-benar pemain bulu tangkis, nggak bisa orang jual bakso disuruh datang ini ngelatih bulu tangkis ya nggak bisa. Jadi kita mesti ini mereka ada prestasinya, jadi dikasih prestasinya, nih prestasi umur berapa ya. Kalau ntar imigrasinya kalau kecek di sana ya itu urusan di sana. Jadi kita juga kalau mau membawa orang ke sini itu kita juga cek, disuruh dikasih ini prestasinya apa, main berapa, gini. Ya memang agak rumit tapi ya it's okay lah gitu. Sebenarnya kalau pelatih kalau saya tahu ya, saya kan dari Indonesia juga. Jadi kalau untuk pelatih Indonesia yang mau ke luar negeri, nggak usah bilang ke Kanada, bisa aja ke mana-mana gitu ya. Ya pokoknya awalnya itu kerja keras, jangan putus asa. Karena kalau kita kerja di luar negeri, itu biasanya kita homesick, pingin pulang, pingin apa. Bagi saya itu sebelum Anda berangkat, tujuan kamu apa kalau kerja di luar negeri? Untuk bisa sukses dong. Itu suksesnya kategori apa? Ya, itu makanya kalian bisa mempunyai satu goal sebelum berangkat. Jadi goal kalian kalau belum tercapai, jangan menyerah, cepat pulang. Saya kadang ada bawa pemain datang ke sini. 3 bulan udah minta pulang. Homesick. 6 bulan, aduh, ini telepon pacar, telepon ini, telepon orang tua, telepon gini. Nah, makanya kita mesti lebih dewasa, berpikir dewasa. Kita datang ke sini ini apa? Anggap aja kita berperang, ya kan? Kalau perangnya belum selesai, ya jangan manja gitu. Tapi kalau kita anaknya manja, ini di sini nggak bisa, di sana nggak bisa, jangankan ke luar negeri, lu di keluar kota aja nggak bisa, gitu. Jadi pesan saya buat pelatih luar negeri, pelatih yang ingin ke luar negeri itu gimana ya? Awalnya nggak gampang, tapi ntar akhirnya kan enak kita, ya kan? Contohnya kayak saya. Oke, siap.